Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar Radio Suara Al-Iman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua. Terutama pada kesempatan pagi yang baik ini, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat bisa beribadah, nikmat bisa menuntut ilmu agama dengan mendengarkan kajian, dengan mendengarkan ceramah agama, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi umur kita, sehingga waktu, umur, kesehatan, kekuatan, dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan ataupun amal-amal saleh. Para pemirsa dan para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi yang baik ini kita akan lanjutkan tentang kisah-kisah para nabi, yang dalam hal ini kita masih dalam pembahasan kisah Nabi Yusuf alaihi salam, yang mana beliau masih berada di dalam penjara, yang di dalam penjara tersebut ditemani oleh dua orang yang dijebloskan oleh raja. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi dan menjelaskan takwil mimpi yang benar. Ya. Setelah itu jelaslah siapa yang ingin membunuh raja, yaitu tukang masaknya, dan yang selamat adalah tukang yang memberi minuman. Lalu Nabi Yusuf berpesan, ketika tukang ngasih minum ini telah bebas, untuk menceritakan keadaan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi ternyata lupa. Ya, orang tersebut lupa, sehingga sampai sekitar beberapa tahun atau 7 tahun lamanya baru teringat, karena dilupakan oleh syaitan. Lalu ternyata kejadian berikutnya adalah sang raja bermimpi dengan mimpi yang sangat-sangat aneh. Dalam ayat yang ke-43 dijelaskan, wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Sang raja ini menceritakan sebuah mimpi yang aneh. Menceritakan bahwasanya dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus
memakan 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk. Sang raja pun melihat dalam mimpinya, yaitu 7 bulir gandum, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 bulir atau tangkai lainnya kering. Ya. Maka mimpi ini diceritakan kepada para pemuka yang ada pada zaman tersebut. Diceritakan, inni ara, memakai fi'il mudhari', seolah-olah benar-benar ingin menjelaskan, aku benar-benar mimpi. Ya. Berkata kepada para pemuka-pemukanya, ya ayyuhal mala' aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Tukang-tukang sihir, tukang peramal, dikumpulkan semua dan meminta mereka untuk menafsirkan mimpi raja tersebut. Apakah kalian bisa menafsirkan mimpi tersebut? Maka mereka mengatakan, ini adalah mimpi-mimpi yang kosong. Qalu adghathu ahlam. Mimpi-mimpi yang kosong ini. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Dan kami sekali-kali tidak tahu takwil dari mimpi tersebut. Kami tidak bisa menjelaskan maksud mimpi tersebut. Jadi mereka ini yang terkenal sebagai tukang ramal, tukang sihir, dan pakar-pakar yang lainnya, pemuka-pemuka lainnya, mereka tidak mampu. Ya. Kemudian tukang yang ngasih minum raja, ya, yang selamat dari penjara, itu mengatakan bahwasannya aku akan mengabari, aku akan memberitahu kepada kalian tentang takwil mimpi tersebut. Ya. Maka utuslah aku agar aku bisa bertemu dengan Yusuf alaihissalam. Jadi orang ini baru teringat setelah sekian lamanya dilupakan oleh syaitan, baru orang ini yang dia itu pekerjaannya ngasih minum raja, itu dia baru ingat. Oh, ternyata ada seorang yang dia ahli dalam mentakwil mimpi. Ya, baru ingat dia. Sehingga dia mengatakan dengan sangat-sangat yakin kepada mereka, para pemuka ini, aku tahu, aku akan mengabarkan kepada kalian tentang takwil mimpinya raja ini. Tapi aku harus diutus kepada orang yang bisa menakwil mimpi tersebut, yaitu aku harus diutus pergi mendatangi Nabi Yusuf alaihissalam yang berada di penjara. Ya. Dengan yakinnya, padahal orang ini ya belum menceritakan kepada Nabi Yusuf mimpi apa yang dilihat oleh sang raja tersebut. Belum menceritakan kepada Nabi Yusuf, tapi sudah yakin, seyakin-yakinnya mengatakan di depan mereka semua bahwasanya Yusuf alaihissalam itu bisa mentakwil mimpi tersebut.
bisa menjelaskan maksud mimpi raja tersebut. Ya, inilah diantara keyakinan yang ada pada orang tersebut. Yakin seyakin-yakinnya bahwasanya mimpi raja tersebut akan bisa dijelaskan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Maka dia meminta kepada sang raja agar aku diutus untuk bisa mendatangi Nabi Yusuf alaihissalam yang masih mendekam di penjara. Lalu diutuslah laki-laki tersebut, ya, kemudian bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dia sebelum meminta penjelasan dari Nabi Yusuf alaihissalam, orang ini mengatakan, Yusuf ayyuhas siddiq. Orang ini mengatakan Yusuf adalah orang yang terpercaya. Siddiq. Ya. Memanggil dengan memuji keagungan dan keluhuran pribadi Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana memiliki sifat yang amat terpercaya. Yusuf ayyuhas siddiq aftina. Ya. Itu terangkan kepada kami tentang mimpi yang dilihat oleh raja tersebut. Mimpi yang aneh. Ya. Mimpi yang aneh sehingga sang raja terheran-heran. Kok ada 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus makan 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk. Kemudian ada 7 tangkai gandum, ya, yang hijau dan lainnya itu kering. Terangkan kepadaku. Terangkan kepadaku, la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Itu agar aku kembali kepada mereka, agar mereka mengetahuinya. Ya, di sini para ulama menjelaskan tafsir agar mereka mengetahui. Jadi setelah engkau memberitahu aku tentang tafsir mimpi dari raja tersebut, aku akan pulang untuk menjelaskan kepada raja. Dan agar mereka ini tahu, ya, agar mereka ini la'allahum ya'lamun, agar mereka tahu. Maksudnya apa agar mereka tahu ini? Penafsiran yang pertama, agar mereka tahu tentang tafsir mimpi raja tersebut. Sehingga ketika mereka tahu tafsir mimpi dari sang raja, mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang harus mereka lakukan. Karena mimpinya ini sangat-sangat aneh. Nah, ketika mereka tahu, mereka akan segera mengambil tindakan-tindakan yang harus dikerjakan. Kemudian, ya, penafsiran yang lain, agar mereka mengetahui, yaitu agar mereka tahu akan keutamaanmu dan mereka teringat kembali bahwasanya Nabi Yusuf itu dizalimi sehingga dijebloskan ke dalam penjara. Ya. Ketika mereka ingat, oh ternyata ini sebuah kezaliman, maka Nabi Yusuf akan dikeluarkan dari penjara. Ya, ini 2 penafsiran dari la'allahum ya'lamun. Ya, ketika aku pulang kepada mereka agar mereka itu tahu. Ya. Maka dari sini kita mengetahui bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Yusuf alaihissalam.
Itu sebuah hikmah yang amat besar, yang mana Allah tampakkan dalam rentetan kejadian-kejadian ini. Ya, tatkala sang raja ini mimpi, maka semua dikumpulkan. Ternyata para pemuka ini mereka lemah semuanya, tidak mampu. Lalu setelah itu barulah orang yang menjadi tukang minumnya raja, ngasih minumnya raja itu baru menjelaskan bahwasanya ada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini menunjukkan Allah ingin mengangkat kedudukan Nabi Yusuf alaihissalam. Ingin menunjukkan keutamaan yang ada pada diri Nabi Yusuf alaihissalam. Karena kalau seandainya sang tukang yang ngasih minum raja ini langsung bilang, setelah bermimpi kemudian ya tidak diceritakan kepada semua orang, termasuk para dukun, para tukang ramal, tapi umpama langsung diceritakan kepada satu orang saja, kemudian diberitahu ada Nabi Yusuf yang bisa menjelaskan tafsir mimpi, kemudian raja tahu, kemudian baru mengumpulkan banyak orang, maka mereka akan berdalih, kami juga bisa. Kami juga bisa mentakwil seperti yang ditakwil Yusuf. Ngapain harus kayak Yusuf? Kami juga bisa. Tapi di antara hikmah Allah, setelah raja ini mimpi, dikumpulkan semua. Kemudian mereka semua tidak bisa. Barulah setelah itu, ya, Allah tampakkan kekuasaan untuk menunjukkan keutamaan dan kedudukan Nabi Yusuf alaihissalam. Diberitahu bahwasanya yang bisa mentakwil mimpi raja ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam di sini mendapatkan keutamaan karena ketika semua tidak mampu, maka Nabi Yusuf yang diberikan keutamaan oleh Allah untuk bisa menjelaskan mimpi raja yang sangat aneh tersebut. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mulai menafsirkan mimpi sang raja. Dalam ayat yang ke-47, qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulih illa qalilan mimma ta'kulun. Thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Dari ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-49. Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja tersebut. Apa yang Nabi Yusuf alaihissalam jelaskan terkait dengan mimpi raja tersebut? Nabi Yusuf berkata, supaya kalian bertanam ya selama 7 tahun lamanya, berturut-turut. Bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut. Ya, sebagaimana biasa. Maka apa yang kalian tuai, apa yang kalian panen, hendaklah kalian biarkan di bulirnya, kecuali sedikit saja yang kalian makan. Jadi perintah selama 7 tahun ini terus bercocok tanam. Ya, dan biarkan di bulirnya, di tangkainya, kecuali sedikit saja yang dimakan, agar tetap bisa bertahan ya, hasil dari bercocok tanam tersebut. Kemudian pada ayat yang ke-48,
Ya, dijelaskan setelah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit. Sab'un syidad, yang mana 7 tahun yang amat sulit ini akan menghabiskan apa-apa yang telah kalian simpan untuk menghadapi tahun yang sulit tersebut. Ya, jadi 7 tahun bercocok tanam, kemudian disimpan kecuali sedikit yang dimakan. Setelah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa-apa yang sudah disimpan agar bisa menghadapi 7 tahun yang sulit tersebut. Kecuali sedikit dari bibit gandum yang kalian simpan. Ya, yaitu tidak diberikan semua, tapi sedikit yang disimpan juga ketika masa-masa sulit tersebut. Karena orang-orang akan mencari-cari makanan dari daerah-daerah yang lain. Ya, makanya di sini sulit. Ya, masa-masa sulit. Ya, maka ada yang sedikit yang kalian simpan, tidak semuanya kalian berikan. Ya. Jadi ini 7 tahun yang sulit. Sangat-sangat sulit. Ya. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-49. Thumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang mana manusia diberi hujan. Ya, manusia diberi hujan. Amun fihi yughathun nas. Coba lihat di sini, ya, lafadznya adalah pakai yughath, tidak pakai yumtor, mator tidak, tapi yughath. Karena hujan yang memberikan manfaat itu adalah al-ghaith. Jadi pada tahun berikutnya setelah itu, ya, manusia akan diberi hujan. Kalau sebelumnya itu kemarau, tandus, ya, maka setelah itu Allah turunkan hujan kepada mereka, hujan yang bermanfaat. Ya, dan di masa itu mereka juga memeras. Ya, di masa itu mereka juga memeras. Ya, di sini para ulama ya juga ada yang menjelaskan memeras apa di sini? Memeras minyak dari buah zaitun atau minyak wijen. Ya, ada juga yang mengatakan bahwasanya ya mereka dikasih hujan. Ya'sirun, yakni yumtarun. Ya, jadi ada 2 penafsiran. Yang jelas pada tahun tersebut, ya, setelah 7 tahun yang menyulitkan, maka manusia akan diturunkan hujan. Itu hujan yang bermanfaat, ghaith, dan mereka bisa memeras. Ya. Lah, dari sini Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan mimpi raja yang aneh tersebut. Wah, ternyata seperti itu takwil mimpi raja. Ya. Sehingga memang benar-benar harus mempersiapkan diri. Ketika tahu tafsir mimpi dari raja tersebut, ya, harus segera. Ya, karena ini berkaitan dengan kemaslahatan manusia. Meskipun dalam hal-hal yang dunia. Makanya di antara ibrah atau pelajaran yang bisa diambil dari kejadian ini, yaitu Nabi Yusuf menafsirkan mimpi sang raja sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah, bahwasanya seorang muslim, ya, ketika berhadapan dengan orang kafir,
sebagaimana dia menasehati masalah-masalah agama seperti yang sebelumnya yang terjadi pada dua orang dinasehati agar mentauhidkan Allah dan meninggalkan yaitu sesembahan-sesembahan, Tuhan-Tuhan yang begitu banyak yang tidak patut untuk disembah. Ya, Nabi Yusuf menasihati dalam hal agama. Lah, untuk mimpi raja ini berkaitan dengan dunia. Maka sebagaimana seorang muslim itu ya ketika berhadapan dengan orang-orang kafir menasihati masalah agama, demikian pula menasihati masalah-masalah dunia. Ketika diminta untuk menasihati masalah-masalah dunia, maka tidak mengapa untuk memberikan nasihat yang baik yang berkaitan dengan masalah-masalah dunia seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika menjelaskan takwil dari mimpi raja tersebut yang berkaitan dengan masalah-masalah dunia. Ya, dan tidak menzalimi Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak mengatakan ini kafir, kemudian aku tidak memberikan nasihat yang baik terkait masalah-masalah dunia, tidak. Ya, tapi seorang muslim sebagaimana dia menasehati masalah-masalah agama, ya, dia pun ketika diminta untuk menasehati masalah-masalah dunia, dia pun melakukannya, memberikan nasihat-nasihat yang baik. Ya. Kita kembali kepada cerita dan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi telah dijelaskan harus bercocok tanam selama 7 tahun lamanya, seperti biasa berturut-turut. Kemudian ya makan hanya sedikit saja, lainnya disimpan. Lalu setelah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit. Ya, di sana kemarau, tanah tandus, sulit untuk mendapatkan makanan. Ya, lalu setelah itu selesai 7 tahun yang kedua, ya Allah akan kasih yaitu diturunkan hujan dan manusia bisa memeras. Ya. Kemudian kalau kita amati lebih dalam lagi, mimpi raja itu kan cuma menjelaskan 7 ekor sapi betina kurus-kurus makan 7 ekor sapi betina gemuk-gemuk. Lalu sang raja pun melihat ya 7 tangkai gandum yang hijau-hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering-kering. Tapi kok kenapa Nabi Yusuf kok ngasih penafsiran tambahan? Apa itu? Yaitu pada ayat yang ke-49. Nabi Yusuf menjelaskan setelah itu akan datang sebuah tahun yang Allah turunkan hujan. Padahal enggak ada di dalam mimpi sang raja tersebut. Lah, dari mana Nabi Yusuf tahu akan hal tersebut? Bahwasanya setelah itu manusia akan dikasih hujan, diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka kata para ulama yang pertama, ini adalah ilham dari Allah. Allah yang ngasih tahu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah 7 tahun pertama sulit, 7 tahun yang pertama disuruh cocok tanam, 7 tahun kedua akan terjadi masa sulit. Kemudian yang berikutnya, ini adalah ilham. Allah ngasih tahu kepada Nabi Yusuf bahwa setelah itu akan Allah turunkan yaitu hujan kepada mereka dan mereka bisa kembali memeras. Jadi yang pertama adalah ilham.
Para ulama yang lain mengatakan ini adalah ilmu menafsirkan mimpi. Ilmu menafsirkan mimpi. Ya, yang mana ketika 7 tahun itu telah dibatasi, 7 tahun cocok tanam. Kemudian 7 tahun berikutnya dibatasi dengan angka 7 tahun. Maka tentunya setelah itu akan selesai. Selama 7 tahun yang kedua, yang masa sulit tersebut, yang kemarau, tandus tanahnya dan sebagainya, ketika sudah dibatasi 7 tahun, berarti itu adalah batas selesainya masa-masa sulit. Nah, setelah itu pasti akan ada itu masa di mana Allah turunkan kenikmatannya kepada mereka berupa diturunkan hujan dan mereka bisa memeras lagi. Ya, jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan pada ayat yang ke-49 ini merupakan ilham dari Allah. Ada yang mengatakan bahwasannya ini adalah yaitu apa yang difahami oleh Nabi Yusuf alaihissalam dari mimpi yang dilihat oleh raja tersebut. Dari sini sang raja sangat-sangat takjub terhadap Nabi Yusuf alaihissalam yang bisa menjelaskan takwil mimpi yang dilihat oleh sang raja. Sangat terheran-heran dan sangat takjub. Makanya di sini ketika telah dijelaskan oleh Nabi Yusuf kepada utusan tadi, dijelaskan seperti inilah tafsir mimpinya. Lalu setelah itu pulang. Setelah itu kembali, tukang ngasih minumnya raja itu kembali ketika sudah dijelaskan oleh Nabi Yusuf kembali. Kemudian orang ini memberitahu kepada sang raja. Ketika mendengar penjelasan dari orang ini, maka sang raja semakin takjub. Sang raja takjub dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Karena bisa mengetahui mimpi yang amat-amat aneh tersebut. Makanya sang raja ingin untuk mendengar langsung dari Nabi Yusuf. Ketika takjub dengan penjelasan tersebut, maka sang raja ini sebenarnya pengen langsung bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Pengen bisa mendengar langsung. Makanya dalam ayat yang ke-50, wa qala al-maliku tuni bih. Sang raja ini berkata, bawa dia kepadaku. Bawalah Yusuf alaihissalam ini kepadaku. Datangkan dia kepadaku. Maka tatkala yang diutus oleh raja ini mendatangi Nabi Yusuf, apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Irji ila rabbik. Kembali kamu. Kembali ke tuanmu, yaitu raja. Jadi Nabi Yusuf tidak mau langsung keluar. Padahal sang raja nyuruh bawa Yusuf alaihissalam keluar dari penjara untuk bisa bertemu denganku. Tapi Nabi Yusuf apa yang dikatakan beliau? Irji ila rabbik. Pulang. Kembali kepada tuanmu, yaitu sang raja. Nabi Yusuf malah mengatakan, Nabi Yusuf meminta agar sang raja ini menanyakan tentang keadaan wanita-wanita yang mereka memotong tangan-tangan mereka.
fas'alhu ma balun niswati allati qata'na aydiyahunna inna rabbi bikaidihinna alim. Kembalilah kamu, wahai seorang utusan, kepada tuanmu, kepada raja, dan tanyakan kepada raja bagaimana perihal wanita-wanita yang telah melukai tangan mereka. Sesungguhnya Rabbku maha mengetahui tipu daya mereka. Ya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam meminta kepada sang raja agar menyelesaikan perkara dahulu yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu wanita-wanita menggoda Nabi Yusuf alaihissalam agar Nabi Yusuf takluk, tunduk kepada mereka. Tanyakan tentang perihal keadaan mereka, wanita-wanita tersebut. Ya, inilah yang ingin dilakukan, yang diinginkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam kepada sang raja. Ya, selesaikan dulu sang raja. Aku nggak mau keluar langsung. Ya, maka sang raja bertanya kepada wanita-wanita tersebut, ma khotbukunna idh rawattunna Yusuf an nafsih. Raja langsung melakukan apa yang diinginkan Nabi Yusuf alaihissalam. Raja bertanya kepada wanita-wanita ini, bagaimana keadaan kalian ketika kalian menggoda Nabi Yusuf untuk menundukkan dirinya kepada kalian semua. Maka apa jawaban mereka? Qulna hasya lillah ma alimna alaihi min su. Mereka menjawab dengan jujur, para wanita-wanita ini ya, yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka dengan jujur mengatakan, hasya lillah, maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan dari Yusuf alaihissalam. Ya, jadi Nabi Yusuf alaihissalam orang yang baik. Tidak ada kejelekan, tidak ada keburukan pada diri Yusuf alaihissalam. Kamilah yang salah, yang menggoda mereka. Nabi Yusuf orang yang baik, orang yang suci, orang yang menjaga kehormatan, orang yang afif. Dan kami tidak mengetahui kejelekan ada pada diri Yusuf alaihissalam. Lalu ketika terbongkar semuanya, ya, ketika terbongkar dari persaksian para wanita ini menunjukkan akan tingginya dan kemuliaan dari Nabi Yusuf alaihissalam, maka kita tentu ingat istri dari wazir atau menteri, yaitu Al-Aziz, istri sang Al-Aziz. Itu pun langsung al-ana hasal haq. Ya, istri Al-Aziz mengatakan sekarang telah jelas kebenaran itu. Karena dulu kan masih difitnah Nabi Yusuf alaihissalam, dia yang menggoda aku. Yusuf ini yang godain aku, yang ngajakin zina. Ini tuduhan yang disematkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi sekarang istri Al-Aziz mengatakan al-an hasal haq. Sekarang ini telah jelas. Ya, sekarang ini telah jelas, ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Subhanallah. Wanita ini telah mengakui bahwasanya akulah yang menggoda Yusuf alaihissalam agar dia tunduk
aku yang menggoda Yusuf. Dan sesungguhnya Nabi Yusuf ini termasuk orang-orang yang benar. Dia tidak salah, dia tidak bohong. Tapi Yusuf ini adalah orang yang jujur, orang yang benar. Ya, maka inilah kesaksian dan pengakuan dari para wanita-wanita dan juga istri Al-Aziz, bahwasanya mereka lah yang menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian pada ayat yang ke-52, dzalika liya'lam anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya, dan bahwasanya Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Pendapat yang kuat bahwasanya ini adalah ucapan dari Imra'atul Aziz. Ini adalah ucapan Imra'atul Aziz. Ya, meskipun ada pendapat yang mengatakan ini adalah ucapan Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Jadi pada ayat yang ke-52 itu ada beda penafsiran. Ada yang mengatakan ini ucapan Nabi Yusuf. Ada yang mengatakan ini ucapan istri Al-Aziz yang telah mengaku bahwasanya dia yang merayu, menggoda Nabi Yusuf. Dan dia yang bersalah. Ya. Dan pendapat yang lebih kuat bahwasanya ayat yang ke-52 ini adalah ucapan dari Imra'atul Aziz. Ya. Karena apa? Karena dalam ayat yang berikutnya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Aku tidak bisa membebaskan diriku dari kesalahan. Sesungguhnya nafsu ini menyuruh kepada kejahatan. Ammarah, terus menyuruh. Nafsu atau jiwa ini menyuruh. Ammarah, terus memerintahkan, menyuruh kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ini adalah yang lebih kuat ucapan dari istri Al-Aziz. Ya, di antara argumentasinya yang pertama dikarenakan ya siyaqul kalam murtabit ma'a ba'dhihi. Karena apa? Karena alur dari ucapannya ini berkaitan satu dengan yang lainnya. Ayat 52 berkaitan dengan ayat yang ke-53. Ya. Sehingga ini masuk dalam ucapan istri Al-Aziz. Masuk dalam ucapan istri Al-Aziz. Ya, karena pada ayat yang ke-51 sekarang telah jelas kebenarannya. Aku yang yaitu menggoda Yusuf. Dan Nabi Yusuf ini yang benar, aku yang salah. Ya. Kemudian aku tidak yaitu mengkhianati suamiku. Ya. Dan juga aku tidak bisa membebaskan diriku dari kesalahan karena jiwa ya selalu untuk menyuruh kepada kejelekan kecuali yang Allah rahmati. Nah, ini kan satu alur. Makanya ya sebagian ulama mengatakan ini ucapan istri Al-Aziz. Demikian pula argumentasi yang kedua, Yusuf lam yakun hadiran fi hadzal majlis. Nabi Yusuf tidak hadir, tidak ada dalam majlis tersebut. Tatkala raja itu ya bertanya kepada para wanita. Kemudian mereka mengaku Nabi Yusuf adalah orang yang baik, tidak ada kejelekan. Kemudian setelah itu
istri Al-Aziz mengaku juga. Ya, apakah yang Nabi Yusuf ada di majelis itu? Tidak ada. Makanya di sini ucapan tersebut adalah ucapan istri Al-Aziz. Kemudian yang ketiga, argumentasi yang ketiga, ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ini juga termasuk ucapan istri Al-Aziz. Karena apa? Nabi Yusuf itu memiliki jiwa yang baik. Ya, memiliki jiwa yang baik. Makanya bagaimana mungkin Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Wong yang goda itu adalah perempuan atau istri Al-Aziz. Yang menggoda, yang merayu untuk berbuat zina itu adalah istri Al-Aziz. Ya. Kemudian argumentasi yang keempat, kenapa kok Nabi Yusuf itu harus mengatakan ya yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya. Padahal Al-Aziz sudah tahu yang salah itu istrinya, bukan Nabi Yusuf. Sudah tahu yang salah itu adalah istrinya. Makanya tidak mungkin ucapan tersebut adalah ucapan Nabi Yusuf, tapi ucapan istrinya yang sudah godain Nabi Yusuf. Namun tidak berhasil, sehingga dia mengatakan dzalika liya'lam anni lam akhunhu bil ghaib. Sehingga istrinya mengatakan agar dia Al-Aziz itu tahu bahwasanya aku ini enggak mengkhianati dia. Ya. Kemudian yang kelima, bahwasanya nafsa imra'atil aziz kana ammara bisu. Iya, bahwasanya jiwa atau nafsu dari istri Al-Aziz, ya, itulah yang punya nafsu, bukan Nabi Yusuf alaihissalam. Dari sini 5 argumentasi ini ya menunjukkan bahwasanya ucapan tersebut adalah ucapan dari Imra'atul Aziz, bukan ucapan Nabi Yusuf alaihissalam, meskipun ada juga penafsiran yang menjelaskan bahwasanya itu adalah ucapan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya, tadi kan sudah kita tahu bahwasanya Nabi Yusuf diminta keluar oleh sang raja. Tapi Nabi Yusuf tidak mau. Nabi Yusuf tidak mau. Sang raja harus nanyain dulu wanita-wanita yang menggoda Nabi Yusuf. Kenapa? Apa yang terjadi? Biar selesai perkaranya. Ya. Kenapa kok Nabi Yusuf sampai tidak mau keluar langsung, padahal raja sudah minta dia agar keluar dari penjara, kemudian langsung bertemu dengan raja untuk bisa ngobrol, bercakap-cakap. Tapi kenapa Nabi Yusuf tidak mau? Tidak mau langsung keluar dari penjara, padahal sudah diminta oleh sang raja. Di sini para ulama menjelaskan, Nabi Yusuf ingin agar ketika keluar dari penjara memang dalam keadaan bebas dan perkaranya sudah selesai. Tuduhan yang dulu pernah disematkan kepada beliau itu sudah tuntas, sudah selesai. Itu yang diinginkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya Nabi Yusuf tidak mau langsung keluar ketika diminta oleh sang raja keluar dari penjara. Karena jangan-jangan nanti orang-orang itu bilang Yusuf ini keluar karena bisa mentakwil mimpi raja, bukan karena kasusnya itu telah
selesai, telah terungkap kebenarannya. Bukan. Tapi orang-orang akan mereka mengatakan Yusuf ini bisa keluar karena bisa mentakwil mimpi sang raja. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Yusuf. Makanya Nabi Yusuf menginginkan kalau saya keluar dari penjara, maka perkara saya harus benar-benar selesai, clear, jelas, dan terbebas dari tuduhan-tuduhan yang sebelumnya. Yang kedua, kenapa Nabi Yusuf nggak mau langsung keluar padahal sudah diminta oleh sang raja? Nabi Yusuf khawatir kalau sang raja itu nanti dalam hatinya masih ada sesuatu. Ya. Sehingga tatkala Nabi Yusuf keluar, lalu orang-orang yang ada di sekitar raja itu kembali mengungkit-ungkit lagi bahwasanya Yusuf ini sebenarnya yang menggoda istri Al-Aziz. Karena sang raja kan belum tahu duduk permasalahannya. Nah, ini dikhawatirkan Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti orang-orang yang ada di sekeliling raja ini nanti menghasut lagi. Ngompor-ngompori lagi bahwasanya Yusuf ini yang salah, yang goda Yusuf ini. Nah, makanya Nabi Yusuf tidak mau langsung keluar meskipun diminta sang raja, sampai benar-benar sang raja ini mengintegrasi, bertanya kepada wanita-wanita tersebut sehingga sudah jelas perkara. Yang ketiga, Nabi Yusuf tidak mau langsung keluar karena Nabi Yusuf pengen bahwasanya semua orang itu tahu Nabi Yusuf tidak bersalah. Kalau memang sudah jelas perkaranya Nabi Yusuf nggak bersalah, baru Nabi Yusuf akan keluar dari penjara. Kenapa demikian? Agar ketika Nabi Yusuf berdakwah itu nanti bisa diterima oleh manusia. Karena memang Nabi Yusuf nggak bersalah. Ketika mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, akan diterima karena Nabi Yusuf orang yang baik, orang yang tidak bersalah. Ya, sehingga orang-orang akan menghormati Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana mungkin seorang akan mengajak manusia kepada kebaikan tapi masih ada tuduhan-tuduhan buruk yang masih menghiasi diri Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya Nabi Yusuf pengen tuntas perkara ini sehingga benar-benar manusia semuanya itu tahu Yusuf alaihissalam tidak bersalah. Kemudian yang keempat, Nabi Yusuf tahu bahwasanya Allah akan menunjukkan kekuasaannya, ya, yaitu akan mengeluarkan Nabi Yusuf di atas kemuliaan, mengeluarkan dari penjara, ya, di atas kemuliaan, di atas izzah. Ya, bukan sekedar ini perintah raja dan tidak. Ya. Maka inilah yang menjadikan Nabi Yusuf enggan untuk langsung keluar meskipun diminta oleh raja untuk keluar dari penjara. Luar biasa. Ya, luar biasa sikap yang diambil oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika diminta keluar dari penjara. Maka Nabi Yusuf malah minta balik kepada sang raja agar menanyakan perkara yang dulu dituduhkan kepada beliau, ditanyakan kepada wanita-wanita yang memotong tangan mereka dan juga istri Al-Aziz, sehingga jelas sekarang ini al-an hasal haq, telah jelas kebenaran. Ya, maka dari sini Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan kedudukan yang mulia.
di sisi raja. Ya, mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi raja. Coba kita lihat ayat yang ke-54. Wa qala al-maliku tuni bih. Ya, sang raja ini mengatakan ya, bahwasanya cepat datangkan Yusuf kepadaku, bawa Yusuf kepadaku. Untuk apa? Astakhlishu li nafsi. Agar aku memilih Yusuf sebagai orang dekatku. Ya, dipilih secara khusus menjadi orang yang dekat dengan raja. Untukku. Ya. Kemudian falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Nabi Yusuf dijadikan mulai hari itu sebagai orang yang memiliki kedudukan tinggi dan dipercayai. Inilah luar biasa balasan yang Allah berikan atas kesusahan-kesusahan yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dikasih kedudukan dan dipercayai oleh sang raja. Ya, kenapa kok sampai Nabi Yusuf ini mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi raja? Yang pertama, dikarenakan Nabi Yusuf memiliki ilmu. Yaitu Nabi Yusuf bisa mengetahui tafsir mimpi. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa kok raja ini benar-benar memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf? Yang kedua, dikarenakan kesabaran Nabi Yusuf dan keistiqomaan Nabi Yusuf, ya, dalam menghadapi yaitu fitnah-fitnah ataupun kezaliman-kezaliman. Ya. Kemudian yang ketiga, dikarenakan kesucian dan kehormatan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Ketika digoda oleh Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz, diancam, diteror, tetap masih ya tidak mau karena memilih akhlak yang mulia. Beliau memiliki akhlak yang mulia, yaitu menjaga diri, menjaga kesucian diri, menjaga kehormatan diri. Ya. Kemudian yang keempat, ya dikarenakan Nabi Yusuf ya orang yang yaitu terpercaya. Itu bisa kita lihat pujian ya, ayyuhas siddiqu aftina. Yusuf ayyuhas siddiqu aftina. Ya, karena apa? Karena ada rekomendasi dari tukang ngasih minumnya raja tadi. Ya, orang yang terpercaya. Kemudian yang kelima, dikarenakan ya Nabi Yusuf itu mazlum, orang yang terzalimi. Maka ini semua yang menjadikan Nabi Yusuf itu memiliki kedudukan yang mulia ya di mata raja. Ya. Maka setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diberikan kedudukan yang mulia yaitu menjadi menteri. Ya, Nabi Yusuf mengatakan, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Pada ayat yang ke-55 Nabi Yusuf berkata, jadikan aku bendaharawan negara Mesir. Ya. Kemudian beliau mengatakan, inni hafizun alim. Nah ini, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan orang yang memiliki pengetahuan. Nabi Yusuf tidak mengatakan aku ini orangnya ganteng, orang yang memiliki paras yang sangat-sangat ganteng. Tidak. Tapi beliau mengatakan aku orang yang pandai menjaga, hafiz, dan orang yang berpengetahuan, orang yang memiliki ilmu. Ya. Dan sekilas dari ayat ini
kalau kita salah memahami seolah-olah Nabi Yusuf itu minta jabatan. Ya, ij'alni, jadikan aku. Maka di sini para ulama menjelaskan ini adalah bukan sebuah aib, bukan sebuah hal yang salah. Karena kalau seseorang itu benar-benar tahu bahwasanya dirinya memang ahli dalam hal tersebut, maka boleh dia merekomendasikan dirinya. Ya, ada orang yang memang ahli dalam qiraah, yang lainnya nggak ada. Maka saya saja yang jadi pengajarnya. Karena saya sudah belajar demikian. Boleh seperti itu. Ya. Jadi kalau memang dia ahlinya nggak apa-apa. Ya nggak boleh itu kalau dia nggak ahli, nggak pengalaman, nggak punya bidangnya, lalu dia mengangkat dirinya, meminta, itu ya nggak boleh. Dan para ulama juga menjelaskan ya bahwasannya Nabi Yusuf ketika mengatakan ij'alni ala khazainil ardi, karena pada saat itu tidak ada yang bisa melakukan ya pekerjaan tersebut kecuali Nabi Yusuf alaihissalam. Maka bisa dihukumi wajib ain. Ya, bisa dihukumi wajib ain. Karena nggak ada yang bisa melakukan kecuali Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf sudah tahu nanti 7 tahun ya harus cocok tanam 7 tahun, sulit kemudian setelah itu. Nggak ada yang bisa mengerjakan itu kecuali Nabi Yusuf. Makanya di sini dikatakan wajib ain. Yang mana orang lain tidak bisa melakukannya. Ya, sehingga jangan disalahpahami. Ayat ini membolehkan untuk mencalonkan, menawarkan dirinya. Tidak secara mutlak seperti itu. Ya. Nah, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam benar-benar menjadi orang terdekat di sisi raja dan orang yang mengurusi perbendaharaan negara Mesir tersebut. Ya, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf itu datang ke kota Mesir ya, dan bagaimana kisahnya insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Ini yang bisa kita jelaskan pada kesempatan pagi yang baik ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini bisa memberikan manfaat baik berupa ilmu ataupun pelajaran-pelajaran, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.